Halo semuanya, selamat datang di reading kali ini, di video kali ini, oke? Dan di channel ini, oke? Mile Empress, thank you, terima kasih banyak. Bagi kalian yang memilih untuk menonton video ini, tertarik untuk mampir, terima kasih banyak, oke? Semoga kalian berbahagia, oke? Nah, apa lagi ya? Oke, apa kita langsung saja? Hari ini readingnya adalah tentang apa sih daya tarik kalian gitu. Saya sebenarnya dapat inspirasi video ini dari salah satu tarot reader juga yang Indonesia juga dia. Apa ya namanya ya? Irma. Kayaknya sih itu ya kalau saya nggak salah. Mohon maaf Kak kalau saya salah ngomong atau itu ya. Tapi saya dapat inspirasinya dari dia. Kenapa tidak? Kan lumayan interesting, lumayan mengambil apa namanya? Bagus lah menurut saya, oke. Dan saya juga belum bikin daya tarik. Kan pernahnya apa yang buatmu menarik atau apa yang buatmu atraktif mungkin. Nah itu, silahkan dicek guys kalau kalian tertarik. Tapi ini mungkin ya daya pikat kalian, daya tarik kalian, oke. Oh iya, ini adalah daya tarik kalian menurut higher self kalian, oke. Higher self itu adalah seseorang, mungkin bisa jadi entitas atau makhluk di diri kita yang sangat dekat dengan Tuhan atau alam semesta, oke. Pokoknya dia tuh semacam intuisi, dia tuh semacam pemandu, dia tuh semacam orang yang adalah sebenarnya diri kita sendiri, sesuatu yang ada di dalam diri kita, yang sebenarnya bisa membantu kita dalam proses apapun itu gitu loh. Dalam memilih mana jalan yang terbaik yang kita bisa pilih, eee, semacam intuisi lah, semacam pemandu, penggerak, atau iya, yang terkoneksi dengan alam semesta dan kita gitu loh, dan kita bisa memanggil mereka, kita bisa menanyakan mereka sesuatu atau meminta petunjuk dari mereka gitu loh. Dan mereka nih kadang komunikasinya tuh bisa lewat mimpi, bisa lewat dalam kata hati atau apapun itu, tapi juga ya begitulah ya guys ya. Mesti di PDKT-in dulu biasanya. Tapi juga ada juga orang-orang yang memang udah aktif katanya. Katanya sih seperti itu ya. Tapi ya, semua kalian di sini orang-orangnya baik-baik. Higher self-nya juga ada yang aktif. Kalau belum ya, ya sudah, oke. Enjoy saja reading ini, oke. Daya tarik menurut higher self kalian. Diri kalian yang lebih tinggi, oke. Kita di sini sudah punya 5 pile, oke, 5 deck, 5 pilihan kartu. Saya bener-bener apa kayak wah, apa niat banget ya. 5 5 pile. Semua deck, nggak semua juga sih. Deck-decknya banyak dipakai. Oke, ayo mulai gitu. Oke, gitulah. Jadi kita punya 5 pilihan pile, 5 pilihan. Oke, kita pilihnya dari deck masing-masing ya. Eh ini deck kartu tarot, semuanya nih kartu tarot lima-limanya. Silahkan kalian pilih menurut back of the deck-nya, belakang kartunya ya, yang mana yang memanggil kalian, yang membuat kalian tuh terdorong untuk memilih ke sana gitu loh, oke. Jadi nanti saya akan juga kasih kalian lihat ilustrasinya seperti apa. Jadi kalian bisa eh, milih, oh kayaknya yang ini oke nih gitu. Dan ada lebih banyak pilihan variasi. Mungkin kalau kalian mau melihat dari ilustratornya atau penggambarannya. Tapi kalau mau lihat dari back of the deck-nya doang, atau mau dari penggambarannya doang, atau mau dari dua-duanya doang, boleh. Oke. Dan kalau misal kalian tertarik lebih dari satu file pun, enggak apa-apa guys. Ikutin aja. Tapi kalau kalian merasa kayak nggak nyaman atau nggak enak gitu, ya nggak usah. Kalau misalnya kalian merasa pas buka video ini juga langsung nggak enak gitu, ya ya udah nggak usah, nggak apa-apa. Jangan dipaksa guys. Pelan-pelan, tenang, relax, oke. Ini adalah tentang daya pikat kalian, oke? Kita punya 5 file. Di sini saya akan kasih lihat juga ilustratornya, ilustrasinya atau penggambarannya seperti apa. Saya ambil kartu random ya yang keluar pas saya tanya kartu untuk
diperlihatkan kepada penonton-penonton saya tercinta gitu. Penonton tercinta kartunya apa gitu. Nah, di pal mulai dari kiri ya, pal nomor satu itu adalah tradisional manga tarot, oke. Dengan ilustrasinya itu dikasih lihat Knight of Pentacles. Pal nomor 2 itu adalah Monday's Tarot. Belakang decknya kayak mata gitu kan ya, ada matanya. Ada bulu mata lentiknya juga. Dan juga ilustrasinya ada Knight of Swords. Oke. Pal nomor 3 kita punya Sufi Tarot. Ilustrasinya dikasih lihat adalah nomor 5 yaitu Peer. Peer ini adalah Hierophant ya, the Hierophant. Kalau di kartu tarot biasa. Oke. Nah, pal nomor 4 kita punya Divine Tarot. Tarot of the Divine. Dan kita punya ilustrasinya dikasih lihat adalah Eight of Wands. Nomor 5 yang paling kanan, ini adalah kartu Rider Tarot. Tarot biasa, tarot tradisional yang Rider. Dan kita dikasih lihat ilustrasi Four of Swords. Oke. Jadi teman-teman silahkan memilih. Silahkan pilih kalau misalnya kalian merasa terlalu terlalu overwhelming atau terlalu banyak gitu kan pilihannya. It's okay, pilihlah dari mana gambar yang menurut kalian paling entah kalian mau pilih dari back of the deck-nya doang lah atau ilustrasinya doang lah. Enggak apa-apa, terserah. Kalau misalnya kalian tertarik back of the deck yang ini tapi tertarik itu ilustrasi yang ini, it's okay juga. Kalau kalian mau nonton dua-duanya it's okay. Tapi kalau kalian mau pilih dari salah satu pun boleh. Yang mana lebih memanggil aja lah pokoknya, oke. Kalau kalian susah memilih ya udah coba aja pilih dua-duanya, baru lihat yang mana yang paling uh, cocok, oke. Dan juga ini masih general reading kok, jadi tidak semuanya bakal resonate banget. Dan karena orang-orangnya banyak di sini bisa jadi ada yang dikit doang yang resonate, ada juga banyak yang resonate, atau ada energi-energi yang mungkin lompat ke pile yang lain kan bisa aja gitu. Tapi ya it's okay guys, it's okay. Kalau kalian mau pilih satu pile pun tak apa-apa, mau pilih lebih dari satu pile pun tak apa-apa. Silahkan ambil saja mana yang resonate dan mana yang tidak. Mana yang resonate diambil, yang tidak dilepaskan saja. Oke. Ya, inilah pile-pilenya silahkan dipilih dan saya akan mulai dari pile nomor 1. Halo, pile nomor 1 bagi kalian yang memilih back of the deck tradisional manga tarot dan kartu Knight of Pentacles ya kalau nggak salah itu ya pilihannya. Ups, maaf. Oh iya, Knight of Pentacles untuk kartu tradisional manga. Ini akan jadi reading kalian, oke? Tentang apa sih daya tarik kalian di mata higher self kalian gitu. Dan di sini kita sudah punya kartu-kartunya ya, kartu oracle dan kartu tarotnya. Tarot pilihan kalian. Kita punya nomor 2, Spider and Passion Flower, Creative Ingenuity. Saya harap saya bacanya benar. Ingenuity. Kita punya kartu Lovers juga di bawahnya. Kita punya nomor 4, The Bear and Cedar, Leadership, dengan Five of Wands di bawahnya. Kita punya nomor 1, The Cat and Lavender, dengan Independence, kemandirian. Kita punya Four of Cups di bawahnya, kita punya nomor 6 The Frog and Lotus Metamorphosis, dan kita punya Ace of Cups di bawahnya. Kita punya juga kartu nomor 9 The Whistle and Pine dengan introspection atau introspeksi sebagai back of the deck, dan juga Six of Swords sebagai back of the deck dari tarotnya ya. Oke. Sorry guys kalau ada suara. Saya lagi duduk santai nih soalnya. Sambil baca, sambil ngomong, oke. Sambil duduk, bersandar, slow down bebeh, ya enggak? Oke. Jadi izin kalau ada yang suara-suara ketek-ketek gitu. Oke. Kita punya Creative Ingenuity dan Lovers. Creative Ingenuity ini kalau spider tuh kan laba-laba ya. Laba-laba tuh kan dia agak-agak licik tapi juga penyabar. Uh, Laba-laba tuh juga makhluk atau binatang yang membuat web. Web tuh kayak itulah apa namanya?
Eee, dia punya jaring laba-laba yang kuat dan itu membutuhkan banyak waktu, membutuhkan banyak tenaga dan membutuhkan banyak kesabaran gitu loh, dan ketelitian. Dan itu kadang menciptakan sesuatu yang sangat kreatif, menciptakan pola-pola yang sangat unik, pola-pola yang lucu gitu. Meskipun dia kadang pinter, tapi dia tuh juga agak agak licik gitu loh karena akan menjebak mangsanya dari sana ya. Itu terlihat cantik. Webnya tuh terlihat cantik tapi juga mematikan gitu bagi beberapa makhluk atau binatang, oke? Seperti itu. Jadi kalian tuh kayak punya sisi gitu loh, punya dua sisi. Seperti The Lovers nih kan ada keseimbangan antara sisi positif dan negatif. Begitu juga dengan Spider, ada sisi positifnya dan negatifnya dari jaring laba-labanya, dari cara dia membuat jaringnya pun ada sisi positif dan negatif. Tapi tentu saja sisi positif dan negatif tuh maknanya juga lebih dalam lagi ya. Ada kedua ada keseimbangan di kedua hal tersebut yang sangat sehat sebenarnya, oke? Jadi bisakah jadi daya tarik kalian di higher self kalian, menurut higher self kalian tuh orang yang bisa menggunakan hal baik dan hal negatif tuh kalau digabungin menjadi sesuatu yang luar biasa bagus gitu loh. Meskipun mungkin orang dia tuh higher self kalian tuh ngelihat kalian tuh mungkin cantik atau ganteng misalnya kan ya, misalnya gitu. Cantik atau ganteng. Tapi kayak, mungkin bisa memancarkan aura yang seperti itu, tapi kalau orang-orang tuh takut gitu loh mendekati kalian, entah kenapa mungkin. Sebenarnya kan kalau orang cantik tuh kan banyak yang dekatin kan, tapi kalau didekatin tuh rasanya sadis atau tajam gitu, atau bikin orang sakit hati gitu, atau apa gitu. Bisa jadi begitu, atau kalian tuh seimbang antara, sisi maskulin dan femininnya, secara umum seimbang lah, positif dan negatifnya atau kalian tuh, eee, ada dalam suatu hal positif tapi, secara tidak langsung juga ada plus minusnya, ada 2 sisi dari koin. Oke, pokoknya itulah ya, seimbang dan lain-lainnya, oke? Dan plus negatifnya, oke? Kita punya di sini leadership dan juga Five of Wands. Jadi kalian tuh kemungkinan punya sosok leadership atau kalian tuh punya sosok kepemimpinan. Oke, sosok kepemimpinan ini bisa banyak banget ya. Bisa pintar menyuruh-nyuruh adiknya, bukan menyuruh-nyuruh, maksudnya pemimpin tuh bukan bukan menyuruh-nyuruh, tapi pemimpin tuh sebagai contoh kan. Pemimpin tuh sebagai orang yang mengatur, sebagai orang yang mengorganisir, mengorganisir segala sesuatu atau orang-orang yang melihat secara garis besar mereka punya teman-teman atau karyawan-karyawan atau kelompok mereka tuh seperti apa dan mereka yang menuntun agar lebih baik kan, agar lebih sesuai kan dengan ya kriteria mereka masing-masing lah atau kriteria organisasi tersebut gitu. Nah, kita punya Five of Wands nih kalian tuh mungkin kalau misalnya saya ambil contoh kisahnya orang-orang yang sedang, apa namanya, berlatih gitu loh, berlatih. Saya ambil contoh K-pop lah. Mereka kan harus latihan gitu kan ya, sebelum performance gitu, sebelum tampil di panggung gitu. Nah, kalian tuh semacam leader mereka yang nyuruh-nyuruh, "Eh, kamu harusnya kamu bisa begini loh, begini 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 begini." Atau misalnya mereka yang nyuruh, "Ayo latihan, latihan gimana gimana gimana." Kalian tuh lebih lebih punya fokus, lebih punya, eee, kayak kalau misalnya ada konflik pun juga kalian tuh lebih tenang gitu loh. Kalau misalnya ada suatu hal yang terjadi, misalnya mungkin di luar kalian mungkin kalau kalian seorang pengusaha gitu kan ya, atau seorang entrepreneur gitu loh mungkin, kalau misalnya ada suatu krisis ekonomi gitu, misalnya kan, kan ada banyak beberapa orang sih, nggak semua juga yang agak panik gitu loh. Tapi kalian tuh mungkin, bisa mencari atau melihat peluang atau melihat mana yang bisa kalian, eee perbaharui mungkin, atau yang bisa kalian lakukan untuk mencapai tujuan target kalian atau menghindari konflik tersebut mungkin, atau menghindari, eee karyawan-karyawan atau perusahaan kalian atau toko kalian untuk terlindungi gitu loh, tidak terikut imbas dari arus.
dari arus krisis tersebut gitu. Iya, jadi kalian tuh bisa jadi orang yang tenang. Kita punya di sini juga independence dan juga kita punya ingenuity tadi kan, sama introspection. Kalian tuh independence tuh orang yang sangat mandiri, orang yang suka sendiri juga bisa jadi. Dengan introspeksi juga orang yang kalau sendiri tuh nggak apa-apa gitu. Oke, nggak perlu harus banyak orang gitu. Bukan berarti kalian suka bukan berarti kalian nggak suka banyak orang juga sih, tapi lebih enak, lebih nyaman atau mungkin kalian butuh waktu sendiri kadang-kadang dari masyarakat tuh ada waktunya untuk sendiri gitu, oke. Mungkin untuk, melihat lagi, eee, itulah pokoknya melihat lagi ke belakang gitu, apa yang bisa diintrospeksi, benar-benar introspeksi, apa yang bisa dijadikan lebih baik lagi, gimana caranya untuk menjadi lebih bagus lagi gitu. Independence, kemandirian. Kalian tuh orangnya pinter juga ya, pinter dan powerful gitu loh kadang, oke. Punya juga intuisi yang bagus atau, kayak percaya kepada kemampuan diri sendiri untuk menghasilkan atau menciptakan bukan harus menghasilkan sih, maksudnya percaya pada diri sendiri gitu loh. Kalau kalian tuh pasti bisa gitu, pasti bisa. Kita punya Four of Cups di sini. Tidur, heeh, mungkin jawabannya tuh datang sendiri gitu kan ya. Mungkin entah tiba-tiba tuh datang sendiri atau kalian tuh bakal ketemu jawabannya tuh gimana gitu loh, pas kalian lagi, mungkin sedang dalam konflik atau sedang butuh suatu pencerahan misalnya, oke. Itu akan muncul dari dalam gitu loh, akan mungkin kalian intuisinya lumayan tajam kali ya. Oke, ya, bisa jadi seperti itu. Pokoknya lebih mandiri lah, lebih percaya pada kekuatan diri gitu loh, kekuatan, insting. Ya bisa jadi insting di dalam kalian sendiri atau, kayaknya harusnya begini deh gitu, mungkin seperti itu, oke? Ya sangat, suka penyendiri juga sih mungkin, suka sendiri bisa jadi orang-orang pile nomor satu ini ya. Oke, metamorfosis. Metamorfosis nih fase dari zigot. Dari dia dulu kan, kura-kura, sorry bukan, kodok ya, kodok tuh kan, eee, dari apa tuh, yang kayak kepala doang baru cuma ekor doang gitu, yang cuma berenang-berenang gitu doang, yang masih nggak punya kaki gitu. Kalian tuh orang yang mungkin bertumbuh, mungkin, eee, bertumbuh tuh sesuatu yang agak susah payah gitu kan ya. Tapi di sanalah pertumbuhan berada, di sanalah, kekuatan tuh berada, di sanalah keyakinan tuh berada gitu loh. Dan mungkin juga kalian nih dari proses-proses, pengalaman-pengalaman hidup atau apapun itu yang sudah kalian alami mungkin, itu membuat kalian tuh lebih menjadi sesuatu yang lebih baik lagi, lebih baru lagi, lebih punya hati yang lebar, yang besar, yang luas, yang penuh dengan kasih sayang pada orang-orang lain. Karena kalian mungkin dulu pernah di sana gitu, atau kalian dulu mungkin pernah, harus ada susahnya dikit gitu loh mungkin. Mungkin ya, atau mungkin kalian tuh memang orangnya tuh suka bertumbuh aja, melalui kalau misalnya kalian mau mengembangkan usaha kalian misalnya, kalian tuh kan ya of course ada prosesnya kan, pelan-pelan gitu kan, bertahap gitu kan, dan itu, kadang ada yang enak, ada nggak mengenakannya juga gitu. Ada cepat, ada lambatnya juga gitu, ada butuh kesabaran juga gitu loh. Jadi kalian tuh bisa jadi orang yang sabar, yang tenang, yang ayo deh coba gitu, sendiri gitu, mencoba, mencari tahu apa yang terjadi gitu loh. Makanya suka introspeksi kalian tuh, suka melihat sendiri ke dalam diri, suka, mmm, gimana caranya aku lebih baik lagi ya, gimana caranya aku bisa lebih maju lagi ya, gimana aku bisa lewat dari hal-hal yang negatif atau yang nggak perlu gitu ya, gimana aku bisa pergi dari situasi yang aku nggak suka gitu loh, gimana aku bisa lebih enak, bahagia, dan tenang lagi gitu di dalam kehidupan ini gitu, bisa jadi seperti itu, oke? Jadi itulah
yang saya dapatkan dari reading kalian, teman-teman, file nomor 1. Semoga ini membantu dan semoga ini resonate. Kalau tidak resonate, silahkan pilih file yang lain. Terima kasih banyak. Dan sampai jumpa di reading atau video selanjutnya kalau kalian di sana, guys. Dadah! Halo, file nomor 2. Bagi kalian yang memilih Monday's Tarot, oke? Baik back of the deck-nya atau ilustrasi dari apa ini Monday's Tarot, ini akan jadi reading kalian, oke? Tentang daya tarik kalian di mata higher self kalian, oke? Jadi kita punya kartu tarot sama kartu oracle-nya. Tarotnya kartu yang kalian pilih ya. Kita di sini punya kartu apa ini nomor 17. The Salamander and Black Pepper, inspirasi. Bawahnya kita punya kartu The Fool. Nomor 0, oke. Kita punya nomor 27 dengan kartu Fox and Ivy, adaptabilitas, oke. Adaptasi. Dengan kartu Four of Cups di bawahnya, kita punya kartu ini 18. Ya, ini harusnya 18 sih. 18 dengan kartu The Boar and Pumpkin, confidence, kepercayaan diri. Kita punya kartu Seven of Swords di bawahnya. Dan juga nomor 20 dengan The Cayman and Poppy, dreams, mimpi. Dengan kartu Six of Cups di bawahnya. Dan back of the deck-nya kita punya kartu nomor 40 dengan The Bobcat and Blackthorn, patience, kesabaran. Dan kita punya Princess of Swords, back of the deck untuk tarotnya, oke? Jadi dari yang saya lihat di sini, kalian nih orangnya sangat bukan sangat sih. Higher self kalian melihat kalian tuh daya tariknya itu adalah kesabaran kalian, right? Kesabaran kalian, kemampuan kalian untuk menunggu saat yang tepat dan mengetahui kapan saat yang tepat untuk beraksi gitu loh. Kapan saat yang tepat untuk melakukan suatu aksi gitu. Soalnya kita punya inspiration terbalik. Kalau inspirasi itu kan kartunya di deck ini tuh kayak semangat gitu, kayak kemampuan untuk terus mencoba, untuk motivasi, untuk kayak berapi-api gitu loh. Tapi di sini tuh kalian agak kebalik gitu. Jadi kalian tuh kayak mungkin ada saatnya kalian tuh untuk diam dan nggak melakukan apa-apa, atau mungkin kalian tuh ada juga yang agak burn out atau mungkin kebanyakan melakukan gitu. Jadi mungkin saat kalian entah terlalu banyak melakukan sesuatu tuh kalian mungkin agak-agak tenang dulu, meditasi dulu, seperti kartu Four of Cups nih kan. Tenang, meditasi, beradaptasi lagi, menyadarkan diri sendiri kalau kalian mungkin butuh istirahat, butuh tenang, butuh waktu sendiri, oke? Dan ada saatnya kalian diam aja, nggak melakukan apa-apa mungkin. Itu saat itu kalian tuh kayak menunggu saat yang tepat lagi untuk beraksi gitu loh. Kayak kalian tuh orangnya sabar, nggak terlalu mungkin agak gasak-gusuk atau mungkin agak mau cepet juga mungkin ada juga, tapi ada juga diri kalian yang tapi meskipun ada dari kalian yang mau cepet-cepet gitu, kalian tuh tetap tetap tahu kapan saatnya tuh kalian harus istirahat gitu loh. Kapan kalian tuh, oh nggak bisa terus-terusan beraksi gitu, nggak bisa terus-terusan kemana-mana atau kerja atau apa gitu. Kalian mungkin butuh saatnya untuk istirahat, saatnya untuk mencari ide-ide kembali, oke, mencari jati diri, mencari apa yang mau kalian lakukan lagi misalnya, atau apa yang ya bisa kalian lakukan di saat sesuatu terjadi gitu, oke. Fleksibel sih orangnya tuh agak agak suka sendiri juga, agak idealis juga menurut kalian tuh orangnya agak-agak dengerin pendapat kalian sendiri gitu loh daripada pendapat orang lain. Of course ada bagusnya saatnya, ada yang saat itu bagus, ada yang kalian memang harus mendengarkan dari orang lain bisa jadi begitu. Tapi kalian di sini kayaknya lebih ke fleksibel, pemikirannya tuh bisa bisa dilihat, bisa nggak apa ya, nggak kaku tapi ada fleksibelnya dikit gitu. Sorry guys.
pemikirannya tuh emang straight, emang lurus, emang agak kaku gitu, harus gitu kan. Tapi mungkin bisa agak-agak kadang mungkin, oh mengerti gitu, oh ternyata begini gitu. Hati-hati ya guys. Kalian ini di sini kayaknya orang-orangnya lumayan nekat-nekat ya, kayaknya bisa, mmm, berani mengambil resiko kadang-kadang, right? Ya kadang-kadang berani mengambil resiko, kadang-kadang, saking percaya dirinya ya, saking yakinnya ya, kayaknya, bisa bukan bisa sih, maksudnya ada kemungkinan kalau kalian tidak memikirkannya lebih dalam, bisa terjerumus, entah kalian melakukan sesuatu yang tidak baik lah, atau mungkin orang lain mungkin memanfaatkan kalian lah, atau mungkin kalian terjerumus ke dalam suatu hal atau situasi yang kalian tidak inginkan lah, yang tidak mengenakan lah. Itu patut dilihat ya, patut disadari, kepercayaan dirinya itu, oke. Karena kalian tuh mungkin agak-agak nggak pedulian gitu, agak-agak, eee, ya ada bagus dan bagusnya guys. Ada bagusnya tuh kalau misalnya kalian tuh pede kan. Kalau misalnya ngomong sama orang baru gitu, kalian tuh pede, kalian tuh pergi aja gitu, ngomong gitu. Tapi ya kalau misalnya ditawarin sesuatu yang agak-agak dalam tanda kutip ngomong saja negatif lah ya. Harus waspada guys, oke. Ini juga bisa jadi kalian kalian tuh orangnya agak-agak penjaga rahasia ya, jaga rahasia sendiri juga gitu ya. Penjaga rahasia kalian sendiri nih cocok dengan kemampuan kalian untuk beraksi dalam waktu yang tepat gitu loh. Jadi kalian tahu kapan saatnya kalian tuh menahan menahan diri untuk tidak, keluar atau menunjukkan apa yang kalian mau gitu atau memberitahu apa yang kalian mau gitu. Of course, ada baik ada buruknya ya, dan juga hati-hati aja sih kalau bagi kalian yang agak-agak terlalu bersemangat atau tergiur dengan tawaran-tawaran atau hal-hal atau orang-orang atau jenis sesuatu yang agak-agak bisa toxic dikit ya, hati-hati ya guys ya, berbijaklah guys, sabar, lihat dulu, oke? Kita punya ya, ya kalian tuh punya mimpi gitu, mimpi, mungkin kalian mau bertemu soulmate kalian lah, kalian mau, apa ya, agak-agak romantis juga sih orang-orang di sini ya, agak-agak romantis, mmm, agak-agak innocent soalnya, serius. Kalian tuh mungkin agak anak-anaknya dikit atau mungkin jiwa cara pandang sebagai anak-anaknya kalau semua orang baik tuh besar gitu loh. Jadi patut ada yang harus diwaspadain guys, oke? Kalian tuh innocent-nya tuh masih ada gitu loh. Jadi makanya itulah yang kalian punya higher self tuh menurut higher self tuh itu daya tarik kalian gitu. Dan of course daya tarik bisa jadi positif bisa jadi negatif ya. Kadang ada orang daya tarik kalian yang innocent ini mengundang orang-orang yang sama-sama baik, tapi bisa jadi juga mengundang sama orang-orang yang mungkin agak kurang tidak baik guys. Jadi ini adalah sesuatu yang mungkin higher self kalian mau kalian agak-agak notice atau sadarin gitu ya. Berhati-hatilah guys, oke? Membawa kalian punya apa? Jati diri yang sangat-sangat manis dan menyenangkan nih karena ndak semua orang tuh pure gitu loh, ndak semua orang tuh baik gitu. Hati-hati ya guys ya. Tapi nggak apa guys, kalian uh, it's okay. Of course nggak semua orang baik tuh juga purely atau murni mereka baik banget. Mungkin ada juga sesuatu di dalam diri mereka yang mungkin mereka tutupin. Kalian juga begitu. Demikian juga orang yang tidak baik guys. Ada yang sesuatu yang mereka tutupin juga yang mungkin kebaikan-kebaikan mereka ada juga pasti kan ya. Tapi ya itu, kalian diminta untuk berbijak. Oke, tenang, tenang, it's okay. Pasti bisa. Dilihat dulu kalau hubungan atau orangnya tuh bagaimana, kaliannya juga bagaimana, kalian enjoy atau tidak, lihat lagi perkembangannya. Kalau misalnya mereka sudah memberitahukan bendera-bendera agak kurang mengenakan di diri kalian, kalian merasa agak kurang enak gitu kan ya, ya, eee, dimohon untuk lebih, apa ya, lebih siap, oke, lebih siap.
dan lebih ada batasan dikit, oke? Lebih ada batasan lah untuk orang-orang. Oke guys, jadi itu saja yang saya dapatkan untuk reading kalian. Semoga ini resonate. Kalau tidak resonate, silahkan pilih yang lain. Terima kasih banyak dan ya, semoga membantu dan sampai jumpa di reading atau video selanjutnya ya guys. Dadah. Halo, Pak nomor 3, bagi kalian yang milih back of the deck atau ilustrasi dari eh kartu Sufi Tarot, oke, dari deck Sufi Tarot. Oke, ini akan jadi reading kalian. Tentang apa sih daya tarik kalian menurut higher self kalian, oke? Aduh, oh my god, saya sendawa guys, sorry. Kita sudah punya kartu-kartu oracle dan kartu-kartu tarotnya di sini. Kita punya, bentar ya. Kita punya nomor 27 dengan The Fox and Ivy, adaptability, adaptabilitas, dan Five of Staffs atau Five of Wands sebagai kartu di bawahnya ya. Kita punya nomor 47 dengan The Rooster and Sunflower, communication, komunikasi, dan Malika of Cups atau Queen of Cups di bawahnya. Kita punya nomor 31 The Turtle and Coriander, satisfaction, satisfaksi, kepuasan. Malika of Coins di bawahnya, Queen of Pentacles. Kita punya nomor 4 The Bear and Cedar, leadership, kepemimpinan. Kita punya bawahnya Three of Coins, oke. Kita punya kartu nomor 50 dengan The Ram and Dahlia, determination, determinasi. Dengan Shah of Staffs ini King of Wands. Kita punya back of the deck dari oracle-nya, kita punya nomor 39 dengan The Otter and Cat Tail dengan peace, kedamaian. Dan kita punya nomor 18 Kamar, ini The Moon sebagai back of the deck-nya, oke. Oke. Jadi daya tarikmu di mata higher self kalian. Yang saya lihat di sini ya, kalian tuh adalah seorang pemimpin yang sangat-sangat kuat, sangat-sangat mendominasi, sangat-sangat baik di sini. Kita punya komunikasi, kita punya leadership, kita punya determinasi, di mana itu adalah kualitas-kualitas seorang pemimpin ya. Jadi kalian nih bisa jadi entah kalian benar-benar seorang pemimpin, kalian punya perusahaan, kalian punya toko, atau kalian punya bisnis, atau kalian punya sesuatu, atau kalian nggak mesti punya sesuatu itu ya. Kalian mungkin anak yang mungkin tulang punggung keluarga, atau kalian tuh mungkin secara general bisa memimpin lah, memimpin sesuatu organisasi atau memimpin diri hidup kalian sendiri mungkin, oke? Tapi di sini kalian dengan orang-orangnya nih dengan turtle nih orangnya penyabar semua ya. Kebanyakan orang-orangnya penyabar. Meskipun mereka kayak punya tujuan, punya visi, punya keinginan, punya punya hal yang mau dicapai, kalian tuh akan terus mencoba gitu loh. Kalian tuh akan susah untuk menyerah. Kalian tuh paling tidak sangat-sangat penyabar, sangat-sangat tekun, sangat-sangat konsisten gitu loh orangnya. Nggak susah untuk terdistract gitu loh. Kalau misalnya orang-orang kan kadang kayak mungkin mau jalan lah, atau mungkin mau nonton lah, atau mungkin mau gimana lah. Kalian tuh orangnya yang mungkin bisa juga seperti itu, tapi agak lebih konsisten gitu loh. Orangnya tuh konsisten menuju ke dia punya keinginan atau dia punya tujuan, oke? Nah, kalian tuh orang yang mungkin bener-bener kayak pemimpin sih. Kayak coba deh kalau misalnya kalian lihat diri kalian sendiri, kayaknya punya kualitas atau mungkin kalian bisa untuk menjadi seorang yang mungkin eh setidaknya menjadi pengatur lah atau memimpin atau yang bertanggung jawab terhadap sesuatu gitu. Kemungkinan besar bisa karena kalian nih orangnya mudah beradaptasi bahkan di kayak pertandingan gitu loh, kayak eee, bukan pertandingan juga sih, bisa jadi pertandingan tapi
kayak lebih ke persaingan ya. Kalau persaingan tuh kalian tuh persaingan yang sehat tuh kalian bisa beradaptasi gitu loh. Kalian tuh bisa menunjuk orang yang baik lah atau berkomunikasi dengan orang yang lain lah. Kalian tuh mungkin communication skill-nya bagus ya. Tapi di sini dengan Malika of Cups nih lebih ke caring ya, komunikasinya tuh lebih caring. Kayak seperti seorang ibu gitu loh yang bangun pagi, bangunin anak-anaknya, komunikasi, ngomong ke anaknya, "Ayo kita gini yuk," gitu. Mungkin kalian juga ada yang sudah berkeluarga ya atau punya anak. Kalau kalian wanita atau cowok juga nggak apa-apa. Tapi kayak kalian tuh kayak orang yang begitu gitu loh, kayak lebih caring, lebih memberitahu, "Eh kamu sudah gini belum?" Atau misalnya kalian mungkin, suka berkomunikasi dengan orang-orang sesama kalian gitu, yang mungkin sesama leader leader juga, sama orang-orang yang, sama ibu-ibu, tapi ya komunikasinya sama ibu-ibu yang baik ya. Maksudnya, lebih baik untuk tidak bergosip guys, lebih baik untuk, caring ke pekerjaan kalian, ke kalian punya anak-anak, punya kreativitas-kreativitas sendiri yang kalian mau buat, yang kalian mau kembangkan, yang kalian mau kasih cinta ke sana gitu kan, yang mau kalian bikin lebih baik gitu. Malika of Coins, Queen of Coins. Saya pikir Queen of Cups, saya pikir nih Queen of Wands loh tadi. Jadi saya kaget, wih, Queen of Wands sama King of Wands ada. Oh ternyata Queen of Pentacles nih. Ya, kalian tuh orangnya nggak takut untuk meskipun lambat, tapi kalau pasti. Kalian tuh lambat tapi pasti gitu. Ini bukan berarti sesuatu yang tidak baik ya. Kalian tuh kayak sabar gitu loh, kayak konsisten. Konsisten tuh sangat-sangat luar biasa ya guys. Kalian tuh eh, konsisten gitu, nggak gampang terdistract, nggak gampang kalutan, nggak gampang takut. Bisa jadi dengan Three of Coins ini mungkin kalian juga ada kerjasama sama orang lain gitu ya. Atau kalau misalnya kalian kerjasama tuh kalian adalah sosok sosok pemimpin yang sangat baik, sangat bagus. Oke. Okay. Saya nggak tahu nih apa yang nonton video saya nih pebisnis semua nih atau enggak. Nggak tahu ya. Tapi ya begitulah ya, oke. Okay. Kalaupun kalian mungkin tidak bekerja sama dengan orang, kalian nih bisa mengembangkan atau menaikkan kalian punya finansial tuh dengan sangat baik gitu loh. Oke. Okay. Kalian tuh tahu cara-caranya. Mungkin kalian juga suka ya berkomunikasi dengan para pebisnis yang lain gitu. "Hey, gimana caranya? Gini gini gini, saya punya gini gini gini." Atau mungkin kalian mengajak orang lain untuk bekerja sama. Kalian punya mungkin ada juga orang lain yang mengajak kalian kerja sama atau bagaimana, apapun itu gitu. Determinasi, penuh dengan ya ini kayak keyakinan, penuh dengan ambisi, penuh dengan semangat gitu untuk mencapai tujuan, tapi tetap dengan kayak ya tenang, tetap konsisten, tetap maju, tidak terburu-buru, tapi juga penuh dengan semangat gitu kan. Keren sih. Ini orang-orang yang mau maju dan juga penyabar gitu. Peace, peace nih kedamaian. Mungkin ya itu hebatnya kalian tuh kalian bisa punya kedamaian di saat kalian tuh mungkin di dalamnya tuh mungkin banyak konflik gitu loh. Mungkin ada persaingan-persaingan yang mungkin sebenarnya susah atau sulit dihadapin gitu, tapi kalian tuh tetap, mencari kedamaian kalian, kalian tuh tetap damai, kalian tuh tetap tenang atau bisa jadi berusaha tenang atau memang kalian tuh orangnya yang tenang aja gitu, maksudnya susah untuk diombang-ambingkan gitu, susah untuk diusik kedamaiannya tuh susah gitu. Kalian tuh lebih ke tenang, lebih damai, oke kita cari jalan keluarnya lah, apalah gitu. Gitu guys, oke? Hmm. Keren sih. Oke lah, jadi itulah untuk kalian pal nomor 3. Semoga ini membantu. Ini agak-agak simple, agak cepet ya readingnya ya, tapi semoga ini resonate. Kalau tidak resonate silahkan pilih yang lain. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di reading atau video selanjutnya ya guys, kalau kalian di sana. Dadah!
Halo, pan nomor 4 bagi kalian yang memilih kartu back of the deck dan salah satu ilustrasi dari Tarot of the Divine. Oke, ini akan jadi reading kalian tentang daya tarik kalian di mata apa namanya? Higher self kalian, oke? Hari ini saya duduk ya. Jadi mohon maaf agak-agak bising, agak-agak bunyi-bunyi karena saya goyang-goyang dikit, oke? Tapi ya di sini kita mari mulai saja, oke? Kita punya kartu-kartu tarot dan kartu-kartu oracle-nya di sini. Kita punya nomor 34 dengan The Snake and the Fern, starting over, memulai kembali, dengan kartu The Moon di bawahnya. Kita punya nomor 37 dengan The Coyote and Datura, Deceit, atau kayak kayak penipuan atau apa namanya, kecewaan gitu. Oke, atau kayak apa ya, kayak manipulatif gitu. Oke, manipulasi bisa jadi begitu. Three of Cups di bawahnya. Kita punya kartu nomor 16, The Crow and Dogwood, Intelligence, kepintaran. Dan Ten of Cups di bawahnya. Kita punya nomor 43 dengan The Throat and Lily of the Valley, Purification, purifikasi. Eight of Swords, kita punya back of the deck-nya 27, The Fox and Ivy, adaptability, adaptabilitas, dan kartu Eight of Wands. Sebagai back of the deck, oke? Okay? Entah kenapa kalian-kalian nih, entah mungkin punya pengalaman negatif atau ya pengalaman negatif atau mungkin punya overthinking yang lumayan karena ketakutan tidak bisa keluar dari urusan tersebut. Tapi kayaknya kalian tuh orang yang bisa memulai kembali atau orang-orang yang agak apa ya, nggak terlalu ter bisa termanipulasi ya, tidak terlalu bisa termanipulasi dari hal-hal yang mungkin agak-agak toksik atau yang tidak baik atau yang agak memanfaatkan diri kalian atau yang negatif lah ya. Kalian tuh orangnya pintar. Kayaknya kalian tuh orangnya pintar dalam punya otak tuh mungkin agak licik-licik juga ya kalian tuh ya. Agak kurang gampang dimanipulasi karena mungkin kalian punya pemikiran yang agak-agak mungkin agak-agak mirip atau mungkin agak mengerti orang nih baik atau bisa dipercaya atau tidak, oke. Jadi kalian tuh nggak takut untuk, eee, memulai kembali atau melepas ketakutan, bisa jadi ini tentang ketakutan, bisa jadi ini tentang, bisa jadi tentang orang yang tidak baik, bisa jadi tentang ketakutan kalian sendiri ya, yang mungkin dulunya tuh atau pernah menahan kalian atau menghambat kalian, oke. Pernah membuat kalian tuh agak-agak pusing, agak agak lumayan memikirkan hal tersebut gitu. Atau mungkin ya daya tarik kalian tuh kalian orang yang, eee, pinter gitu loh, yang tahu gimana saatnya untuk, apa ya, untuk pergi gitu. Mungkin kalian nih juga kalau dilihat orang-orang tuh mungkin agak-agak kurang baik mungkin atau mungkin agak-agak, eee, cangkangnya tuh agak-agak anggapannya tuh agak biasa aja mungkin atau, tidak seperti yang dipikirkan orang-orang gitu. Tapi mungkin kalian dalamnya tuh orang yang pintar sebenarnya, orang yang, mmm, punya pemikiran-pemikiran yang positif mungkin, atau cara pandang yang positif atau bijaksana, bisa jadi begitu. Ya kalian tuh entah mungkin kalian nih orang yang lumayan lumayan pinter ya, lumayan lumayan licik juga ya, tapi bisa jadi, ada yang seperti itu, tapi ada juga yang tidak, ada juga yang mungkin bisa melihat kelicikan orang lain atau ketidaktulusan orang lain, oke.
Bisa jadi ini di antara lingkungan kalian atau mungkin kalian punya pikiran alam bawah sadar sendiri yang merasa, "Wah ini kayaknya nggak bisa nih, ini kayaknya nggak bagus untuk aku nih, pemikiranku yang begini nih." Jadi kalian bisa melepaskannya, bisa memulainya, bisa, berkembang lagi karena yang dulu tuh, karena yang menghambat kalian atau membuat kalian tuh merasa tertekan tuh karena kalian sudah berkembang gitu loh, pemikirannya tuh udah berubah, pemikirannya tuh udah lebih besar daripada badan kalian gitu. Seperti ular kan dia, apa, dia kan berganti kulit ya, berganti kulitnya tuh karena badannya sudah lebih besar daripada badannya yang sebelumnya gitu. Jadi kalian tuh bertumbuh. Jadi makanya, ada pemikiran-pemikiran atau mungkin alam bawah sadar yang sudah tidak bisa dipakai lagi, yang harus memang dilepaskan karena kalian sudah lebih besar, lebih tinggi, bisa jadi vibrasinya lebih tinggi, oke? Dan orang-orang yang tidak baik tuh bisa jadi lepas gitu loh, bisa jadi pergi atau kalian tuh mungkin memutuskan untuk enggak deh gitu, bisa jadi begitu ya. Pintar beradaptasi ya, pintar ke situasi-situasi yang berbeda gitu atau mungkin pintar menempatkan diri. Kalian tuh orangnya pintar menempatkan diri, guys. Pinter. Mungkin kalian punya keluarga yang harmonis dengan Ten of Cups. Atau mungkin kalian punya ibu bapak atau mungkin punya keluarga sendiri ya yang mungkin harmonis, baik. Dan juga keuangan kalian tuh enak. Dan setidaknya kalian tuh damai lah. Nggak terlalu terpusingkan gitu. Enak gitu hidupnya gitu. Lebih tenang, lebih damai. Lebih menikmati. Ya purifikasi. Purifikasi itu kan kayak yang dulunya nggak baik kan, yang seperti Eight of Swords, memikirkan segala sesuatu tuh dipikirin, takut atau mungkin ada semacam kotoran-kotoran yang mungkin sudah dibersihkan. Ya mungkin sudah kalian bersihkan. Mungkin kalian orang yang bisa membersihkan diri kalian sendiri atau membersihkan orang lain. Atau membersihkan hal-hal negatif di diri kalian atau di lingkungan kalian atau di orang-orang lain gitu. Ya, yeah. Pintar, cepat beradaptasi, pintar untuk apa, bertumbuh, pintar untuk lebih maju lagi gitu loh. Karena nggak stuck di situ aja gitu, kalian lebih suka, melepaskan yang tidak tidak diperlukan lagi atau sudah tidak baik lagi gitu, yang tidak sehati atau sevibrasi lagi gitu, memang harus lepas ya lepas gitu. Oke, jadi itulah yang saya dapat untuk kalian Pak nomor 4, itulah daya tarik kalian, silahkan yang bagus-bagus diklaim, yang tidak menurut kalian tidak senang ya ya udah nggak usah gitu. Semoga kalian tetap bahagia, aman, tenang, dan selalu berbahagia lah ya. Terima kasih banyak. Silahkan like, comment, share, subscribe channel ini, video ini kalau kalian merasa ini membantu dan kalau kalian merasa suka. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di reading selanjutnya guys, atau video selanjutnya kalau kalian di sana ya. Dadah. Halo, file nomor 4 lagi, file nomor 5. Oke, bagi kalian yang memilih back of the deck dan ilustrasi dari kartu Rider Tarot, ini akan jadi reading kalian tentang daya tarik kalian menurut higher self kalian, oke? Atau di mata higher self kalian. Kita sudah punya kartu tarot dan oracle-nya di sini. Kita punya nomor 11 dengan the goat and willow, overcoming obstacles, menyelesaikan atau meruntuhkan halangan, terbalik. Kita punya Nine of Wands di bawahnya. Kita punya nomor 22 dengan the owl and hope, wisdom atau kebijaksanaan. Mohon maaf guys kalau ada suara-suara. Ini saya lagi duduk santai jadi ya. Mohon maaf kalau misalnya ada suara-suara nanti ya. Entah gini-gini ya atau gini-gini lah. Itulah. Oke, kita punya Page of Swords di bawahnya. Kita punya nomor 45 dengan the antelope and with nourishment, nutrisi, dan the star di bawahnya. Kita punya nomor 47 dengan kartu the rooster and sunflower, communication, komunikasi, dan ace of swords.
Kita punya nomor 38, back of the deck-nya ada Porcupine and Anemone, Boundaries, batasan, dan The Hermit card. Oke. Kita di sini sepertinya daya tarik kalian tuh kalian tidak terlalu apa ya? Kalian tuh selalu waspada gitu. Nggak terlalu kadang percayaan sama orang atau setiap hal gitu. Kalian tuh apa namanya? Penuh dengan batasan, tidak tidak mau kalian tuh kenapa-napa gitu loh. Entah mungkin kalian dulu pernah eh, punya pengalaman yang tidak enak karena kalian tidak terlalu siaga atau terlalu percaya sama orang atau bagaimana gitu atau terlalu baik sama orang atau gimana tapi kalian kayak daya tarik kalian tuh adalah karena kalian bisa menjaga diri kalian sendiri atau melindungi diri kalian sendiri atau menggunakan segala sesuatu yang kalian punya untuk melindungi diri kalian gitu loh dari ancaman-ancaman bahaya gitu. Oke. Jadi iya mungkin dulu tuh kalian pernah dalam situasi terpuruk ya, capek, sakit gitu. Tapi sekarang kalian tuh kayak ndak mau lagi gitu. Kalian sudah punya kepekaan atau mungkin sudah punya pelajaran hidup yang lumayan gitu kan akan terlalu tidak mementingkan diri sendiri gitu. Jadi kalian akhirnya menjadi orang yang lumayan penyendiri, lumayan idealis, cuma lumayan nggak terlalu gampang percaya sama orang gitu loh. Oke. Agak kurang tertarik untuk ngomong banyak ya atau terlalu banyak menjelaskan kepada orang lain tentang maksud kalian tuh kan agak sudah males gitu loh, udah nggak tertarik lagi gitu untuk menjelaskan. Jadi kalau misalnya orang mungkin menganggap kalian ndak bagus atau terlalu sombong, mungkin kalian akan ndak apa-apa gitu mungkin. Atau mungkin kalau misalnya ini komunitas kalian ya atau orang yang mungkin kalian anggap penting atau gimana gitu. Bisalah kalian mungkin ada saatnya untuk komunikasi atau menjelaskan maksud kalian. Tapi kalau misalnya kalian tidak terlalu diperlukan mungkin mungkin kalian akan tidak tidak mau untuk terlalu banyak menjelaskan atau berbicara gitu. Oke. Kita punya iya mungkin kalian tuh orang yang dulu pernah ada pengalaman agak menyedihkan gitu kan ya, atau mungkin kalian tuh orang yang mungkin di depan kamera atau mungkin kalian banyak di-notice atau mungkin kalian tuh orang yang sangat-sangat, terpandang atau kelihatan banget gitu. Atau mungkin juga kaya ya di sini ya. Heeh, bisa jadi kalian tuh orang yang terpandang, yang kaya, yang terkenal gitu. Dan ya mengundang banyak orang gitu mungkin oke. Dan kalian di sini ya sudah belajar dan apa lebih baik untuk membatasi atau tidak membiarkan hal-hal yang tidak perlu atau tidak baik ke diri kalian gitu, oke? Melindungi diri kalian sendiri. Hmm, ya. Kalian juga bisa ngomong ke orang kalau misalnya kalian nggak mau sama mereka mungkin atau kalian mau menolak seseorang tuh mungkin kalian akan bisa mengatakannya dengan penuh dengan kejelasan, oke? Mungkin tidak untuk menyakiti orang tersebut tapi lebih menjelaskan maksudnya lebih, "Aku nggak mau begini loh, aku nggak suka, aku nggak mau." Wah, gitu. Itu guys, daya tarik kalian, kemampuan kalian berkomunikasi secara kalian mau mengkomunikasi segala sesuatunya atau ada hal yang mungkin kalian nggak mau komunikasikan gitu kan. Mmm, atau komunikasi yang mungkin kalian malas komunikasi dengan orang-orang yang tidak perlu mungkin, atau yang negatif ya. Ya itulah, saya jadi ngulang-ngulang aja perasaan. Itulah yang saya dapat dari reading kalian pal nomor 5. Semoga ini membantu. Ini agak-agak simple dan singkat ya, tapi semoga kalian semoga ini resonate. Dan kalau tidak resonate silahkan pilih pal yang lain. Terima kasih banyak. Semoga ini membantu. Silahkan like, comment, share, subscribe channel ini video ini kalau kalian merasa kalian suka, mau dan merasa ini membantu juga. Terima kasih banyak teman-teman. Dan ya, saya rasa itu saja. Sampai jumpa di reading atau video selanjutnya kalau kalian di sana. Dan itu saja guys. Terima kasih. Dadah.